Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah sampai kepada hadis yang terakhir dalam bab ikhlas di dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan maupun perbuatan, yang tampak maupun yang tersembunyi. Bab pertama dari kitab Riyadhus Shalihin. Dan sekarang kita sampai kepada hadis yang terakhir dalam bab ini, hadis yang ke-13. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi beliau. Beliau berkata, saya mendengar Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, "Intalaka salasatu nafari mimman kana qablakum hatta awahumul mabitu ila gharrin fadakhaluhu." Abdullah bin Umar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi beliau berkata, Abdullah bin Umar bin Khattab, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi beliau dan ayahnya, orang yang banyak menghafal hadis dari sisi Rasul alaihi salatu wassalam. Riwayatkan hadis yang beliau riwayatkan dari sisi Rasul berjumlah 1630 hadis. Yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim berjumlah kurang lebih 170 hadis. Imam Bukhari meriwayatkan secara menyendiri tanpa Imam Muslim 70 hadis. Maaf, 80 hadis. Imam Muslim meriwayatkan hadis tersebut tanpa diriwayatkan oleh Imam Bukhari 31 hadis. Jadi Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Umar bin Khattab sebanyak kurang lebih 170 hadis. Beliau adalah orang yang paling kuat di dalam mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Pada suatu hari beliau pernah meninggalkan sholat malam, dan kita sama-sama mengetahui sholat malam hukumnya tidak wajib. Ketika beliau meninggalkan sholat malam tersebut, entah mengapa di pagi harinya Rasul mengetahui beliau meninggalkan sholat malam, yakni Abdullah bin Umar. Kemudian Rasul alaihi salatu wasallam beliau mengatakan, "Rajulun saleh law annahu yaqumul lail." Sesungguhnya saudara kalian ini adalah orang yang soleh andai kata dia mengerjakan sholat malam. Rasul tidak memaksudkan ucapan ini kepada siapa. Beliau mengatakan, sesungguhnya saudara kalian ini adalah seseorang laki-laki yang soleh andai kata dia menegakkan sholat malam. Qadarallahu wa masyafa'ala. Malam tersebut Ibnu Umar tidak mengerjakan sholat malam. Maka sebagaimana apa yang ada pada jiwa para sahabat, setiap dalil yang mereka dengar dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka seakan-akan dalil itu tertuju untuk mereka. Ini mungkin berbanding 180 derajat dengan kita pada hari ini. Kalau kemudian misalnya ada dalil-dalil yang menjelaskan tentang jangan berdusta, maka yang ada di bayangan kita pada hari ini, dalil jangan berdusta, larangan jangan berdusta, ini tertuju kepada orang-orang di luar sana, bukan untuk saya. Kalau kemudian di sana ada dalil-dalil yang menjelaskan tentang wajibnya amanah, jangan bergibah, maka yang terbayang di sisi sebagian kaum muslimin pada hari ini itu untuk orang-orang di luar sana, bukan untuk saya. Tapi jiwa para sahabat, karena mereka terdidik di dalam madrasah yang sangat bersih,
ketika Rasul mengatakan, andai kata saudara kalian ini dia mengerjakan sholat malam, maka dia termaksud laki-laki yang soleh. Tidak disebutkan kenapa Rasul bisa mengucapkan kalimat tersebut. Tidak juga ada yang mengadukan perbuatan Abdullah bin Umar kepada Rasul. Tapi sudah barang tentu Rasul alaihi salatu wasallam mengucapkan kalimat ini, dan itu adalah nubuat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tersentak Abdullah bin Umar ketika mendengarkan ucapan Rasul ini, dan apa katanya? Demi Allah, saya tidak akan lagi meninggalkan sholat malam setelah hari ini. Maka apa kata saudara-saudaranya? Semisal Hafsah, kata bapaknya semisal Umar bin Khattab. Maka Abdullah bin Umar, beliau wala yatruk qiyamuhu ba'dahu, maka dia tidak pernah meninggalkan sholat malam setelah itu. Orang yang paling kuat di dalam mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhai beliau. Beliau mengatakan, saya mendengar Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, intalaka salasatun nafarin mimman kana qablakum. Ada 3 orang yang bepergian, dan 3 orang ini adalah orang-orang yang ada sebelum kalian. Yakni Rasul alaihi salatu wasallam mengkisahkan orang-orang yang ada, yang di generasi yang ada sebelum beliau. Ini menunjukkan kepada kita sebuah faidah yang sangat besar, bolehnya menceritakan keadaan orang-orang atau umat-umat sebelum kita. Sudah barang tentu tujuannya untuk mengambil pelajaran ibrah. Bahkan Rasul alaihi salatu wasallam sendiri memperbolehkan. Beliau mengatakan, haditsu an Bani Israil wala haraj. Kabarkanlah tentang kabar-kabar yang muncul dari Bani Israel, dan jangan kalian merasa kesulitan, kepayahan. Sudah barang tentu ketika kita mengkabarkan kabar-kabar yang muncul dari orang-orang yang ada sebelum kita, maka semuanya harus ditimbang secara syar'i. Apakah kabar tersebut kabar yang dapat dibenarkan, atau na'udzubillah min zalik, kabar tersebut adalah khurafat, tahayul. Kalau kabar-kabar tersebut adalah kabar-kabar yang dapat dibenarkan, maka tidak mengapa diceritakan. Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, bepergian 3 orang laki-laki, yang mana 3 orang laki-laki ini ada sebelum kalian. Awahumul mabitu ila ghari fadakhuluhu. Mereka kemalaman, dan mereka tidak menjumpai tempat berteduh, tempat bermalam, kecuali sebuah goa. Ini menunjukkan kepada kita mereka bepergian dan melintasi padang pasir atau yang semisalnya, yang di dalamnya atau di daerah tersebut mereka tidak jumpai perkampungan. Yang mereka jumpai hanya goa, fadakhuluhu, dan mereka masuk ke dalam gua tersebut. Tujuannya lindung. Ya. Fan haddarat sakhratun minal jabali fasadat alaihi mil gharra. Ketika mereka telah masuk ke dalam gua tersebut, 3-tiganya jatuh batu yang sangat besar yang menutupi mulut gua, dan mereka terjebak di dalamnya. Faqalu, dan mereka mengatakan, yakni maksudnya mereka berkata satu dengan yang, innahu la yunjikum min ila antat Allah ta'ala bisalihi a'malakum. Sesungguhnya tidak ada yang sanggup membebaskan kita dari batu besar ini, kecuali kemudian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berdoa, mempergunakan amal-amal soleh kita. Allah Subhanahu wa ta'ala ilhamkan kepada 3 orang ini agar mereka kemudian menjadikan amal-amal soleh mereka sebagai sarana untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar batu yang sedemikian besar tersebut bisa bergeser dari tempatnya sehingga mereka bisa keluar. Inilah seorang hamba yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
apalagi di waktu susah. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, na'udzubillah min zalik, atas sebagian kelakuan kaum muslimin ketika di waktu lapang mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu selainnya, ketika di waktu sempit makin bertambah kesyirikan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang zaman dahulu ketika mereka tersifati sebagai orang-orang musyrik, mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam keadaan lapang. Akan tetapi di dalam keadaan sempit mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertauhid, maka mereka senantiasa mentauhidkan Allah di waktu lapang, apalagi di waktu sempit. Maka lihat, sebagian di antara mereka mengatakan tidak ada yang bisa membebaskan kita, menyelamatkan kita dari batu tersebut kecuali kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan rasa tawakal yang dari tiga orang tersebut. Allah Subhanahu wa taala ilhamkan kepada orang-orang yang bertawakal sesuatu yang mungkin tidak terfikir oleh orang-orang selain mereka. Kalau kemudian kita tidak pernah mendengar dan terjadi sesuatu yang sama dengan diri kita, apa yang kita akan lakukan? Mungkin kita akan berusaha mencari alat untuk memecah batu tersebut. Mungkin sama sekali di antara kita tidak pernah terpikir untuk berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menggeser batu itu. Kalau pertanyaannya kita lanjutkan, kenapa tidak pernah terpikir oleh sebagian di antara kita? Kalau kita berada pada situasi yang sama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menggeser batu tersebut? Jawabannya apa? Allah Subhanahu wa taala haramkan ilham itu dari diri kita. Sebabnya apa? Sebabnya sudah barang tentu karena dosa dan maksiat yang kita perbuat. Maka bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, terkadang Allah Subhanahu wa taala dan teramat sering Allah Subhanahu wa taala ilhamkan kepada mereka, bukan wahyukan, karena wahyu milik para nabi dan rasul. Baik, ini jemaah, mungkin sekarang kita merasa tidak membutuhkan ilham tersebut, tapi suatu saat kalau kemudian keadaan kita persis seperti tiga orang ini, kita sangat membutuhkan ilham tersebut. Mungkin tidak seperti ini, tapi dengan ilham yang lain, Allahu a'lam. Siapa yang mengilhamkan? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menggerakkan hati dalam hadis ini? Dan yang ketiga, tawassul, yakni kepada seseorang soleh untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni bertawassul dengan doa orang yang soleh. Adapun yang selainnya di dalam perkara ini, maka ini menunjukkan kepada kita mereka menggunakan yakni amal soleh mereka sebagai sebuah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada tiga orang, maka laki-laki pertama berkata, Allahumma kana li abwani syaikhani kabirani wa kuntu la akhbiku qablahuma fana'a bi talabu syajri yawma falam ari alaihima hatan nama. Kata orang yang pertama, dia mengatakan, ya Allah, ya, saya memiliki dua orang tua yang sudah berusia lanjut. Saya tidak pernah memberi minum kepada siapapun sebelum mereka kenyang untuk minum. Pada suatu hari, ya, saya tersibukkan di dalam usaha mencari kayu bakar, sehingga saya pulang terlambat ke rumah dan saya jumpai kedua orang tua saya telah tertidur. Jadi orang yang pertama ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan tentang keadaan dirinya, dan Allah Maha tahu.
Kadang-kadang timbul, Allah kan maha tahu tentang permintaan kita, lalu ngapain kita berdoa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala suka untuk diminta. Dengan manusia tidak suka untuk diminta. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha tahu segala hajat kita. Tidak perlu kita ucapkan di dalam lisan, Allah tahu. Bahkan sebelum sempat terbersit di benak kita, di hati kita, 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, Allah tahu apa yang ingin kita ucapkan. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berdoa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala suka untuk dipuji. Orang ini menceritakan keadaannya bahwasanya saya memiliki kedua orang tua saya sudah berusia sangat lanjut. Saya tidak pernah memberi minum kepada siapapun sebelum kedua orang tua saya merasa kenyang. Maksudnya minum susu, yakni air susu kambing atau air susu orang Arab. Pada umumnya mereka tidak pernah minum, jarang sekali minum susu sapi. Mereka pada umumnya meminum susu kambing atau susu unta. Maksudnya memberi minum di sini adalah memberi minum susu. Saya tidak pernah memberikan minum kepada siapapun sebelum kedua orang tua saya kenyang. Pada suatu hari saya mencari kayu bakar terlampau jauh. Saya pulang larut malam dan saya menjumpai kedua orang tua saya telah tertidur. Yang biasanya dia memberikan susu tersebut kepada kedua orang tuanya sebelum kedua orang tuanya tertidur. Tapi karena dia mencari kayu bakar terlampau jauh, maka dia jumpai orang tuanya telah tertidur ketika dia telah kembali ke rumah. Lalu apa kata anak yang berbakti ini, anak yang soleh ini? Dia mengatakan, maka saya berdiri di samping tempat tidur kedua orang tua saya sambil memegang susu tersebut. Sedangkan anak-anak saya bergantung di kaki kanan dan kaki kiri saya. Mereka merengek untuk meminta kepada saya susu tersebut, dan saya tidak berikan. Ini gambarannya. Dia tetap memegang teguh prinsipnya bahwasanya tidak ada yang boleh meminum susu ini sebelum kedua orang tuanya kenyang. Tidak anaknya, tidak istrinya, bahkan tidak dirinya sendiri. Bakti yang luar biasa seorang anak kepada kedua orang tuanya. Itsar yang luar biasa seorang anak kepada kedua orang tuanya. Yang kata para ulama ini menunjukkan kepada kita tentang keagungan berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian anak ini, yakni laki-laki yang pertama ini mengatakan, ya, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika. Ya Allah, seandainya aku mengerjakan perbuatan tersebut ikhlas di dalam mengharap wajahmu, fafarij anna wa nahnu fihi min hazihi sakhrati, maka bebaskan saya dan kami dari dalam gua ini. Maka apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa Ta'ala geser batu tersebut. Akan tetapi mereka bertiga belum bisa keluar. Digeser tersebut baru berupa celah yang sangat kecil. Kemudian berkata orang yang kedua, Allahumma innahu kanat li ibnatu ammi. Ya Allah, saya punya seseorang saudara, yakni anak perempuan dari pamanku, yakni sepupu perempuan. Kanat ahabban nasi ilayya. Saya sungguh sangat mencintainya. Tidak ada perempuan yang paling aku cintai kecuali dia. Wa fi riwayatihi wa kuntu uhibbuha ka'asyadi ma yuhibbur rijalu an-nisa. Dalam riwayat yang lain,
Saya mencintainya dengan amat sangat seperti cintanya seseorang laki-laki kepada seorang perempuan. Lafadz ini menafsirkan lafadz sebelumnya, yakni yang dimaksud cinta di sini cinta laki-laki kepada perempuan, bukan cinta di antara sepasang sepupu sekeluarga. Faradtuha ala nafsaha, saya sangat berkehendak terhadap dirinya, yakni menjimainya, menzinainya, dan seterusnya. Maksudnya ucapannya itu seperti itu maksudnya. Ini menunjukkan kepada kita sekali lagi bahwasanya ketika seseorang hendak berbicara dalam perkara-perkara yang seperti itu, hendaklah dia mempergunakan bahasa kiasan. Ya. Kemudian dia mengatakan, ya, saya mencintainya sebagaimana seorang laki-laki yang sangat mencintai seorang perempuan. Kemudian saya sungguh sangat menghendakinya. Maka saya merayu dirinya dan dia menolak. Saya merayu dirinya, yakni merayu perempuan tersebut, akan tetapi dia menolak. Hingga datang musim paceklik, dan dia, yakni keluarganya, kehurangan harta. Fa'ataituhi isyrina wa mi'ata dinarin, maka saya berikan kepadanya, kepada perempuan tersebut, kepada keluarga perempuan tersebut, dinar berjumlah 120 dinar, mata uang emas. Kalau 1 dinar itu kurang lebih sekitar 4,75 gram, tinggal dikali saja 120 dinar berapa? Berapa? Rupiahkan saja. Hutang. Ya. Dengan persyaratan saya berikan uang 120 dinar ini dengan persyaratan dia mau saya setubuhi. Karena keadaan sudah saking mendesaknya, perempuan itu menyetujui. Maka kemudian hatta iza qadartu alaihi wa fi riwayatin falama qa'atu baina rijliha qalat, maka ketika aku hendak nafsuku, dalam riwayat yang lain ketika aku sedang duduk di antara dua cabangnya, yakni kemaluan. Ini sekali lagi saya sudah berulang kali menyampaikan di sini atau di tempat-tempat yang lain, bahwasanya ketika kita berbicara tentang hubungan suami istri jima, Islam datang dengan pembicaraan yang sangat mempergunakan kata-kata kiasan, bukan kata-kata yang porno, tapi mempergunakan kata-kata kiasan. Sudah berulang kali saya sampaikan, seorang muslim harus menjaga lisannya dari mengucapkan kalimat. Orang ini mengatakan, sehingga ketika saya sedang hendak melampiaskan nafsuku, dalam riwayat yang lain qa'atu baina rijliha, saya sedang duduk di antara dua cabang, di antara dua kemaluannya, isyarat bahwasanya sedikit lagi, sebentar lagi akan terjadi perzinaan tersebut. Qalat, berkata perempuan itu, ittaqillahi wala naquda khatama ila bihaqqihi, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah dan jangan engkau masukkan cincin tersebut, jangan engkau masukkan cincin tersebut kecuali dengan cara yang benar. Lagi-lagi pergunakan bahasa kiasan. Farji, kemaluan wanita, diibaratkan sebagai sebuah cincin al-khatam, dan jangan dimasukkan cincin tersebut kecuali dengan cara yang benar. Maka apa kata laki-laki tersebut? Aku mengalami rasa takut yang amat sangat. Wa taraktu zahaba allazi ataituha,
aku tinggalkan dirinya, dan juga aku tinggalkan harta yang telah aku berikan kepadanya. Gemetar dirinya ketika dia hendak menzinai perempuan tersebut, dan perempuan keadaan terpaksa, perempuan tersebut mengatakan, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah. Gemetar tubuhnya, dia sangat ketakutan. Dia tinggalkan perempuan tersebut dengan 120 dinar yang telah dia berikan. Dan kemudian dia mengatakan, iya, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha wajhika fafruj anna wa man nahnu fih. Ya Allah, andai kata tetap mereka bertiga belum bisa keluar. Berkata orang yang ketiga, Allahumma ini istajartu ujara wa a'taituhum ajrahum ghairar rajuli wahidin tarakal lazi lahu wa zahaba fasamarata ajrahu hatta kasurat minhu amwal faja'ani ba'dahin. Ya Allah, aku mempekerjakan banyak pegawai. Ini kata orang yang ketiga, aku mempekerjakan banyak pegawai yang setiap saat aku berusaha untuk menunaikan bayaran mereka. Akan tetapi ada seseorang yang pergi sebelum aku sempat menunaikan bayarannya. Orang yang ketiga ini bercerita, dia punya banyak pegawai, dia berusaha untuk menunaikan bayaran pegawainya, tapi ada seseorang di antara pegawainya yang pergi dalam keadaan dia belum sempat menunaikan bayarannya. Dan orang yang ketiga ini kemudian mengatakan, aku berpikir agar aku kembangkan upahnya, maka upahnya berkembang menjadi harta yang sangat banyak. Jadi ini upah pekerja tadi, karena belum diambil, karena pemiliknya entah pergi kemana, sama dia pikir saya akan kembangkan upah ini. Maka kemudian upahnya itu berkembang menjadi harta yang sangat banyak. Apa yang terjadi? Faja'ani ba'dahin. Selang beberapa waktu kemudian dia datang. Faqala ya Abdullah. Dan orang itu mengatakan, wahai hamba Allah, adi ilayya ajri, mana upahku? Yang dulu aku sempat tinggalkan pekerjaanku ini, engkau belum sempat mengupahku, mana upahku? Sini. Ditagih upahnya sama orang ini. Faqultu, maka aku mengatakan kepada pegawaiku tersebut, qul ma tara min ajrika, ini yang kau lihat ini, itu upahmu. Minal ibil wal baqara wa ghanam wa raqiq. Ini nih, yang kau lihat ini semuanya, ini upahmu. Dari sapi, maaf, dari unta, sapi dan kambing ini nih, yang berada di sebuah lembah ini semuanya upahmu. Maka berkata orang tersebut, ya Abdullah, wahai hamba Allah, la tastahzi, engkau jangan bercanda, engkau jangan mengolok-olok diriku, karena dia tahu upahnya nggak seberapa. Kok tiba-tiba menjadi sedemikian banyak sapi, kambing, unta? Dia mengatakan kepada bekas majikannya, engkau jangan mengolok-olok diriku, upahku tidak banyak, mana upahku? Dan majikannya sekali lagi mengatakan, ini semuanya yang engkau lihat. Ketika engkau pergi, aku kembangkan uangmu sehingga menjadi ini hasilnya. Maka ini semuanya upahmu. Maka apa kata pegawai tersebut kepada bekas majikannya? Kalau begitu aku akan ambil semua. Bayangkan, diambil semua. Maka dibawa semua oleh bekas pegawainya, tidak tersisa satupun binatang di lembah tersebut. Kemudian majikan ini mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika fafruj anna wa ma nahnu fi. Ya Allah, jika aku mengerjakan perbuatan tersebut untuk mencari wajahmu, maka bebaskan kami dari kesulitan kami ini.
maka bergeser batu tersebut dan mereka bisa keluar dari dalam gua. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Luar biasa, yang menjelaskan kepada kita banyak sekali faidah. Saya akan perincikan faidah-faidahnya. Yang pertama, bolehnya menceritakan kisah umat-umat terdahulu dengan tujuan untuk diambil pelajaran darinya. Sudah barang tentu kisah-kisah umat-umat terdahulu yang hendak kita bicarakan, kita sampaikan, itu kebenarannya harus ditimbang berdasarkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Maka terlarang seorang muslim menyampaikan cerita-cerita umat-umat terdahulu yang kemudian penuh dengan tahayul, khurafat, kesyirikan, sesuatu yang melanggar syariat. Tidak boleh. Kemudian yang kedua, disukai untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di waktu lapang, apalagi di waktu sempit, di waktu senang, apalagi di waktu susah. 3 orang hamba ini telah membuktikan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di waktu-waktu genting, sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi. Kemudian yang ketiga, mungkin bahwasanya mereka mencontohkan kepada kita tawassul yang diperbolehkan dalam syariat. Sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, tawassul ada 3 macam yang diperbolehkan dalam syariat. Dan yang mereka lakukan adalah tawassul dengan mempergunakan amal soleh. Mungkin faidah yang berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini adalah keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Dan berbakti kepada kedua orang tua adalah salah satu di antara sekian banyak sebab yang mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sekaligus juga salah satu dari sekian banyak sebab yang bisa melepaskan kesulitan seorang hamba, yakni sang anak. Ini buktinya. Maka ketika kita berbakti kepada kedua orang tua, itu manfaatnya bukan untuk kedua orang tua kita, manfaatnya untuk kita. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong orang-orang yang suka berbakti kepada kedua orang tuanya. Lihat anak yang pertama, karena dia punya sikap dan suka berbakti kepada kedua orang tuanya, Allah Subhanahu wa ta'ala tolong. Kemudian hadis ini juga menunjukkan kepada kita, ya, mendahulukan kepentingan kedua orang tua dibanding siapapun. Dan ini dengan 2 catatan. Catatan yang pertama, ini untuk laki-laki, saya dan Anda semua. Istri kita tidak memiliki hak yang lebih besar dibanding kedua orang tua kita. Ya, ini betul. Saya berbicara ini, saya tahu di sana ada perempuan-perempuan yang mungkin mendengarkannya. Tapi saya berbicara ini khususnya di dalam permasalahan ini untuk laki-laki. Betapa banyak anak laki-laki yang na'udzubillah min zalik menjadi durhaka gara-gara sebab istrinya. Kita laki-laki, kita wajib berbakti kepada kedua orang tua kita. Harus mendahulukan mereka dibanding siapapun, walaupun itu anak atau istri kita. Maka lihat orang ini, saya tidak pernah mengizinkan siapapun untuk meminum susu ini sampai kedua orang tua saya kenyang. Coba kita bayangkan apa yang kita lakukan kepada kedua orang tua kita. Apa yang kita berikan kepada mereka? Jangan-jangan yang kita berikan kepada mereka adalah sisa-sisa dari kehidupan kita sehari-hari. Nggak boleh ya jemaah. Kita laki-laki, kita didik anak laki-laki kita juga untuk itu. Kita didik istri kita untuk menerima kenyataan syariat ini. Istri kita harus kita didik untuk menerima kenyataan syariat ini, agar istri kita ridho terhadap keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya yang memerintahkan kepada seorang laki-laki untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ini yang pertama. Yang kedua, sudah barang tentu mendahulukan kedua orang tua ini apabila tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya.
Kalau kedua orang tua memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka telah kita lewatkan pembicaraan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas bulan kemarin. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, dari sini kita bisa mengambil pelajaran yang keenam, yakni keutamaan menjaga diri dari yang haram. Lihat bagaimana seseorang yang menjaga dirinya dari perkara yang haram, Allah Subhanahu wa ta'ala akan jadikan hidupnya berbarokah, bahagia dunia dan akhirat. Mencukupkan diri dengan sesuatu yang halal itu bermanfaat bagi kehidupan seorang hamba dunia dan akhirat. Bukankah orang yang kedua, yang badannya gemetar ketika mendapatkan kalimat bertakwalah engkau kepada Allah, jangan kau masukkan cincin tersebut kecuali dengan cara yang benar, maka dia meninggalkan perkara yang haram karena rasa takutnya yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cukupkan diri dengan sesuatu yang halal. Di dalam sesuatu yang halal ada kecukupan. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, mungkin faidah yang ketujuh, penjagaan diri dari sesuatu yang haram, ya, penjagaan diri dari sesuatu yang haram akan bernilai lebih bagi seseorang yang memiliki kemampuan dan kesanggupan. Bayangkan jemaah, kita ingat orang yang kedua tadi, dia seseorang yang mampu menzinai sepupu perempuannya. Sepupu perempuannya juga sudah tidak bisa apa-apa lagi, yakni laki-laki itu sanggup, tidak ada yang menghalanginya. Tapi ketika seseorang sanggup mengerjakan sesuatu yang haram dan dia tinggalkan, maka nilainya lebih dibanding seseorang yang meninggalkan perbuatan yang haram karena memang tidak sanggup. Bahkan seseorang yang meninggalkan sesuatu yang haram karena tidak sanggup sambil mengangankan untuk melakukan keharaman tersebut, dia berdosa. Maka saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan Anda semua, Anda sebagai seorang pedagang ini ya, kadang-kadang pembeli itu nggak tahu kualitas barang. Mereka percaya saja dengan Anda, betul? Dan Anda sanggup untuk dalam tanda kutip, na'udzubillah min zalik, ngibulin mereka, mengatakan barang ini kualitasnya yang terbaik. Saya sebagai orang awam nggak ngerti. Ketika disodorkan barang ini barang bagus ini, ya saya percaya. Apalagi yang berbicara adalah zahirnya seorang muslim. Ya? Saya berusaha untuk percaya terhadap ucapan-ucapan, bahkan kita semua seharusnya percaya terhadap ucapan-ucapan seorang muslim. Ini barang bagus, Pak. Bagus ini barang ini. Kita percaya. Anda sanggup untuk ngibulin pembeli Anda. Tapi kalau kemudian Anda tinggalkan karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ganjarannya luar biasa. Maka tinggalkan sesuatu yang haram. Dan ini akan bernilai lebih ketika Anda sanggup untuk mengerjakannya. Kemudian dari sini bisa kita ambil pelajaran yang berikutnya, keutamaan bersikap amanah kepada pegawai dan menjaga hak-hak mereka. Ini dia orang yang ketiga. Pegawainya pergi, dia tetap jaga hartanya. Bahkan kemudian harta tersebut dia kembang biakkan, dia jaga haknya. Bahkan sekian lama pegawainya ini pergi, masih ada hartanya itu. Maka berhati-hati terhadap sebagian perbuatan atau kelakuan yang kemudian apa? Bahkan pegawainya ada, gajinya bahkan tidak digaji. Na'udzubillah min zalik, ini kezaliman. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini juga menunjukkan kepada kita yakni karamahnya wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka ini wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala ilhamkan kepada mereka untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mereka mengerjakan amal-amal kebaikan. Mereka ini wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini juga bisa kita ambil sebuah pelajaran, menyerahkan yang lebih adalah suatu kebaikan. Apa yang dimaksud dengan ucapan ini? Begini jemaah, kalau Anda mencermati orang yang ketiga yang dia mengembangbiakkan harta, yakni siapa? Harta pegawainya. Maka sebenarnya yang wajib dia kembalikan adalah sejumlah gaji pegawainya. Itu wajib. Tapi karena dia adalah orang yang hendak dan suka berbuat kebaikan, maka dia berikan seluruh gaji pegawainya dan segala sesuatu yang berkembang yang modal pokoknya dari gaji pegawainya. Maka Imam Al-Qurtubi dalam Al-Mufhim mengatakan yang wajib adalah mengembalikan gaji pegawai sejumlah yang memang harus dikembalikan. Adapun yang lebihnya, yakni menyerahkan yang lebih, adalah sebuah perbuatan baik. Makanya orang ketiga ini mengatakan, andai kata saya melakukan perbuatan tersebut untuk mencari wajahmu, karena perbuatan ini adalah perbuatan yang baik, yang wajib, dan di dalamnya ada tambahan kebaikan. Makanya kalau kemudian kita berhutang dan kita mengembalikan hutang kita, ini kan analoginya persis seperti hutang. Majikan itu punya hutang sama siapa? Sama pegawainya, karena gaji pegawainya belum sempat diambil. Begitu ya? Maka yang baik adalah kalau kita punya hutang, hendak melunasi hutang kita, kita berikan tambahan. Kita berikan tambahan. Sudah barang tentu tambahan di sini itu bukan dalam makna disepakati dari awal. Kalau tambahan atas hutang piutang yang disepakati dari awal, ini bab riba. Tapi tambahan atas hutang piutang yang diberikan secara sukarela oleh orang yang memiliki hutang kepada orang yang meminjamkan tanpa ada perjanjian sebelumnya, ini bab ihsan. Kemudian dari sini kita bisa mengambil pelajaran keselamatan dan kebahagiaan seorang hamba itu dengan iman dan amal soleh. Dari sini juga, yakni pelajaran yang ke-12, keutamaan beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Lihat jemaah, ada ada satu kesamaan dari tiga orang tersebut. Mereka mengerjakan amal-amal itu tanpa diketahui oleh orang lain. Ini tiga kesamaannya. Maaf, ini satu kesamaannya dari tiga orang tersebut. Ketika ada seseorang yang kemudian, orang pertama menahan siapapun untuk meminum susu sampai orang tuanya meminum, siapa yang tahu? Kan nggak ada yang tahu. Cuman ya paling dia, keluarganya, orang tuanya. Ketika ada seseorang yang hendak menzinai kemudian tidak jadi, siapa yang tahu? Cuman dia saja. Ketika ada seseorang majikan yang kemudian dia memberikan seluruh harta kepada yakni pegawainya, siapa yang tahu? Hanya mereka berdua saja. Sudah barang tentu sebelumnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kekuatan keikhlasan, kekuatan amal-amal tersembunyi. Makanya kadang-kadang ada sebagian di antara kita yang heran, kok ada seorang pelacur yang masuk surga gara-gara memberi minum seekor anjing? Kok bisa? Maka banyak tanggapan ulama dalam masalah ini. Kita pernah dengar hadisnya ya, ada seorang pelacur yang masuk surga karena memberi minum seekor anjing. Heran kita, kok bisa? Maka banyak tanggapan ulama terhadap hadis tersebut. Tetapi yang paling bagus apa yang diucapkan oleh Imam Ibnul Qayyim, karena pelacur tersebut mengerjakan amal dan tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Disitulah derajat kekuatan keikhlasan. Dan dia tidak mengharapkan apa-apa. Apa yang diharapkan oleh seorang pelacur terhadap anjing tersebut? Maka ketika seseorang beramal tanpa diketahui oleh siapapun dan tidak mengharapkan balasan atas amalnya, maka semakin kuat keikhlasannya.
Dari hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran yang ke-13, menyandarkan pengetahuan tentang benarnya keikhlasan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan ucapan tiga orang tersebut, tiga orangnya mengatakan, andai kata engkau mengetahui bahwasanya aku mengerjakan amal itu untuk mencari wajahmu. Sudah barang tentu Allah pasti tahu. Tapi di atas adab yang sangat bagus, tiga orang tersebut mengatakan, andai engkau mengetahui aku mengerjakan amal tersebut ikhlas karenamu, mencari wajahmu, maka bebaskan kami dari kesulitan ini. Kadang-kadang kita mengucapkan saya ikhlas, itu untuk menyembunyikan ketidakikhlasan kita. Kadang-kadang ada seseorang mengucapkan saya jujur, itu karena memang ucapan itu tidak jujur. Orang ini mengatakan, andai kata ya Allah engkau mengetahui aku mengerjakan perbuatan tersebut ikhlas karenamu. Seorang hamba kita sebagai seorang muslim berharap amal kita ikhlas. Tapi siapa yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang berikutnya yakni pelajaran yang ke-14, ya. Seseorang ketika dia hendak bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempergunakan amal soleh, maka dia harus memilih amal soleh yang menurut dia amal soleh yang paling baik. Dan ingat ya, tawasul dengan amal soleh ini tidak layak dikerjakan pada setiap saat, setiap keadaan. Ini dalam keadaan-keadaan yang genting. Tidak pernah ada contohnya dari sisi Rasul, dikit-dikit tawasul, dikit-dikit tawasul, dikit-dikit tawasul, walaupun dengan amal soleh. Tawasul dengan amal soleh boleh. Kapan? Pada situasi yang amat genting. Dengan apa? Dengan amal soleh yang kita anggap paling bagus. Adapun itu bagus atau tidak sesungguhnya kita serahkan kepada Allah. Itu kan yang telah kita sebutkan dalam faedah barusan. Dan yang menurut kita paling bagus itu bisa jadi antara saya dengan Anda berbeda. Ya Allah, andai kata kemudian saya menyingkirkan gangguan dari jalan itu karenamu, kan kelihatannya kecil ya. Itu sah-sah saja. Masa amal seperti itu Anda jadikan sebagai sarana untuk bertawasul kepada Allah? Nggak pantas ya akhi. Siapa bilang? Hah? Tidak luput di benak kita betapa banyak amal yang besar menjadi kecil gara-gara rusaknya niat. Dan betapa banyak amal kecil menjadi besar gara-gara bagusnya niat. Dan yang paling mengetahui benar atau tidak benarnya niat kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita bertawasul dengan amal soleh? Boleh. Kalau kemudian Anda mengalami kesulitan dalam kehidupan dunia Anda, boleh Anda bertawasul dengan amal soleh? Boleh. Ini kan orang lagi mengalami kesulitan dalam urusan dunia, terjebak di dalam gua. Mereka melakukan tawasul dengan amal soleh, boleh? Boleh. Bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal soleh yang pernah kita kerjakan, bukan amal soleh orang lain. Amal soleh yang seperti apa Ustadz? Yang menurut kita paling baik. Apa itu yang paling baik? Ya bisa beda antara saya dengan Anda. Apakah boleh dikerjakan setiap waktu? Enggak. Kapan? Pada waktu-waktu genting saja. Karena tawasul itu salah satu di antara bentuk doa khusus yang kita dianjurkan untuk banyak adalah berdoa, bukan bertawasul. Baik. Faidah yang berikutnya, ya, yakni yang ke-15. Jam berapa ini? 1:30 ya. Enggak apa-apa ya. Saya selesain ya. Jangan makan aja mau kita habisin ya, taklim juga harus kita selesai. Ke-15, menggunakan kata kiasan untuk pembahasan yang terkait dengan kemaluan hubungan suami istri. Ini telah berulang kali saya sampaikan. Yang ke-16, nasihat untuk bertakwa apalagi dalam keadaan tertentu. Lihat ini seorang perempuan tersebut ketika dia hendak ditiduri oleh sepupunya,
dia nasihatkan, yakni apa? Sepupunya itu, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah. Ya, amar ma'ruf nahi munkarnya tetap jalan walaupun dalam keadaan yang sedang terjepit. Dan dia tetap memberikan nasihat, adapun diterima atau tidak urusan Allah Subhanahu wa taala. Nasihat untuk bertakwa, khususnya di dalam keadaan-keadaan tertentu. Kemudian faedah yang ke-17, Allah Subhanahu wa taala bisa saja langsung menggeser batu itu tanpa permintaan 3 orang tersebut. Bisa, maha mampu. Anda jangan ragukan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mampu geser batu tersebut tanpa permintaan 3 orang tersebut. Mampu. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada 3 orang tersebut untuk berdoa kepadanya? Karena seperti ucapan para ulama. Seingat saya ini ucapan Imam Hasan Al-Basri. Apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalan-jalan untuk mencapai sesuatu tersebut bagi seorang hambanya. Ini kalimat luar biasa. Saya ulangin. Apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan sesuatu atas hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi hamba tersebut jalan-jalan untuk menggapai sesuatu itu. Makanya Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, siapa yang berjalan menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya untuk menuju ke surga. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki seorang hamba masuk surga, maka di sana akan ada sebab-sebab yang Allah syariatkan, dan Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan juga bagi hamba tersebut menjalani sebab-sebab itu. Luar biasa. Allah maha mampu. Allah Subhanahu wa taala maha mampu memasukkan kita ke surga tanpa perlu kita beramal sedikit pun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala maha mampu memasukkan kita ke dalam neraka tanpa perlu kita mengerjakan kemaksiatan satupun. Tapi itu nggak adil, nggak hikmah. Yang adil dan hikmah, ada sebab-sebab yang menghantarkan kita menuju surga, ada sebab-sebab na'udzubillah min zalik yang menghantarkan kita ke neraka. Maka tinggal kita lihat sebab-sebab tersebut mudah atau tidak kita kerjakan. Kalau sebab-sebab itu, yakni sebab-sebab yang mengantarkan ke surga, mudah untuk kita kerjakan, pujilah Allah Subhanahu wa taala. Ada sebab akibat. Hukum kauniyah berlaku sebagaimana hukum syariah. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, ya, hadis ini juga menunjukkan kepada kita anjuran untuk beramal soleh. Dan amal soleh seorang hamba mungkin dia tidak merasakan manfaatnya sesaat setelah dia mengerjakan amal soleh. Coba Anda bayangkan jemaah, 3 orang tersebut, ketika seorang laki-laki memegang botol kaleng susu, ketika seorang laki-laki kemudian kabur dari sisi perempuan yang hendak dia zinai, ketika seorang laki-laki dia memberikan seluruh harta yang berhasil dia kembangbiakkan dari gaji yang tidak seberapa milik pegawainya, apakah dia langsung merasakan manfaatnya detik itu juga, sesaat setelahnya? Al-jawab tidak. Kapan mereka rasakan? Allahu a'lam. Mungkin jaraknya antara peristiwa tersebut mereka kerjakan dengan mereka terperangkap di dalam gua ini mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, siapa yang tahu. Tapi ini menunjukkan kepada kita amal soleh tidak akan mungkin sia-sia. Maka jangan pernah berpikir ngapain saya beramal soleh. Amal soleh tidak pernah sia-sia. Amal soleh tetap ada ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan akan bermanfaat bagi seorang hamba dalam waktu cepat maupun lambat. Pasti. Allahu a'lam bissawab. Ada yang mau ditanya? Saya persilahkan.
Ada yang mau ditanya terkait dengan pembahasan kita terlebih dahulu? Saya persilahkan. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah taala diperbolehkan. Iya. Jadi pertanyaannya, bolehkah satu amal soleh dipergunakan untuk 2 kali tawassul? Allahu a'lam bishawab. Insyaallah taala diperbolehkan. Amal soleh yang dipandang paling baik oleh seorang hamba. Baik, ada lagi jemaah? Ada? Apa? Kegentingannya. Oh, itu sesuatu yang subjektif sekali ya, akhi. Menurut saya bisa genting, menurut antum tidak. Menurut saya amal ini yang paling bagus, menurut antum bukan amal itu. Itu betul-betul subjektif. Tidak ada yang kemudian, ini kalau peristiwa itu hanya menimpa diri kita ya. Kalau kemudian bencana yang menimpa secara umum, ya kegentingannya itu gitu loh. Tapi kan bisa jadi, maaf nih ya, bisa jadi kemudian Anda terjebak, terlilit hutang. Begitu? Yang saya tidak seperti itu. Ya? Bisa jadi kemudian ada sepasang suami istri yang sudah lama menikah tidak punya anak. Masalah kita berbeda-beda. Dan maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala, maha mulianya, pemurahnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan seluruh masalah itu bisa selesai. Maka kegentingannya masalah apa, kegentingannya seperti apa, itu subjektif sekali. Mungkin ada sebagian orang yang mengatakan masalah ente sepele. Iya, karena bagi orang yang tidak mengalaminya kecil. Bagi yang mengalaminya ya besar. Kan begitu ya. Jadi subjektif. Tidak ada ukuran gentingnya itu seperti apa. Tapi sudah barang tentu ya, kita kan mendapatkan masalah dari hari ke hari. Ada masalah yang setiap hari kita jumpai, betul ya. Ada masalah yang hampir-hampir tidak pernah kita jumpai kecuali hanya sekali atau 2 kali. Nah, di situ mungkin kegentingannya di sana. Kalau kemudian macet bagi penduduk Jabodetabek itu masalah, tapi kan tiap hari. Jangan kemudian ketika berada di belakang setir mobil menjumpai macet, ya Allah. Andai kata aku menyingkirkan gangguan dari jalan itu karenamu ya Allah, maka bebaskanlah aku dari macet ini. Macet itu perkara yang terjadi setiap hari. Itu bukan sesuatu kegentingan lagi, tiap hari kita jalani gitu ya. Maka ya ini subjektif sekali. Tapi ada lagi? Ini ada pertanyaan dalam bentuk lembaran kertas. Saya jawab. Bagaimana hukum mendonasikan rambut untuk dijadikan wig bagi penderita kanker? Lafadznya donasi ya, bukan dijual. Karena kenapa? Para ulama bersepakat menjual bagian tubuh dari seorang muslim hukumnya haram. Menjual bagian tubuh dari seorang muslim hukumnya haram. Termasuk donor darah. Menjual darah hukumnya haram. Ya. Walaqad karamna lal insan, dan sungguh telah kami muliakan atas manusia, sehingga nggak boleh. Ulama bersepakat tidak boleh yang namanya menjual bagian anggota tubuh manusia. Maaf, seorang muslim. Lalu bagaimana kalau memberikan, mendonasikan, mendonorkan? Maka kalau kemudian mendonorkan rambut, berarti itu rambut asli yang akan dipergunakan oleh orang lain. Dan di sini bagi seorang perempuan yang terkena kanker, ya, di atas kepalanya, maka kalau itu rambut palsu hukumnya haram. Tapi kalau rambut asli, maka penggunaannya tidak lepas dari 2 kemungkinan, kata Syekh Utsaimin. Yang pertama, dia mempergunakan rambut asli untuk berhias. Bagi seorang perempuan mempergunakan rambut asli, yakni menyambung rambutnya dengan rambut asli yang lain dengan tujuan untuk berhias, maka hukumnya haram. Karena ini masuk bab penipuan. Tapi kalau kemudian seorang perempuan dia mempergunakan rambut asli dengan tujuan untuk menutupi celah yang ada pada dirinya, maka ini hukumnya diperbolehkan. Jadi mempergunakan rambut asli
untuk menutupi kanker, karena biasanya penderita kanker kan kepalanya botak ya, untuk menutupi celah yang ada pada tubuhnya, maka ini diperbolehkan. Tapi kalau untuk sekedar berhias, maka ini nggak boleh. Mohon penjelasan terkait malaikat mendoakan kebaikan untuk orang yang berinfak, yang bersedekahnya harus pagi hari. Apakah bersedekahnya harus pagi hari atau bebas, yang penting pada hari itu agar mendapatkan keutamaan didoakan oleh malaikat? Ya di pagi hari, doanya kan seperti itu. Pada waktu pagi hari, kata Rasul alaihi salatu wassalam, turun malaikat yang kemudian berdoa. Berdoa apa malaikat ini? Maka dia lihat, yakni malaikat ini melihat orang-orang yang berinfak di pagi hari, maka kemudian malaikat berdoa, ya Allah, berikanlah ganjaran atas infaknya. Adapun orang-orang yang tidak berinfak di pagi hari, maka malaikat tersebut berdoa, ya Allah, binasakanlah hartanya. Yaitu berarti di pagi hari. Kalau kemudian ada pembicaraan pagi sore, maka kita amalkan sesuai dengan kandungannya. Apakah ada dalil dari hadis mengenai kewajiban orang tua menafkahi anak perempuan sampai kapan? Anak dan kemampuan, kalau kemudian mau kita jabarkan secara lebih terperinci, ada 4 kemungkinan. Anak ditinjau dari yang pertama, baligh atau tidak baligh atau belum baligh. Kemudian yang kedua, mampu atau tidak mampu. Maka kalau digabungkan ada 4 kombinasi. Seorang anak yang baligh dan dia mampu menghidupi dirinya, maka tidak ada kewajiban bagi kedua orang tua untuk menafkahinya. Yang kedua, seorang anak yang baligh dan dia belum mampu menghidupi dirinya. Ini yang dibicarakan di dalam pertanyaan ini. Yang ketiga, seorang anak yang belum baligh dan tidak mampu menghidupi dirinya, maka wajib bagi kedua orang tuanya atau walinya menafkahinya. Yang ketiga, seorang anak yang belum baligh dan mampu menafkahi dirinya. Loh kok bisa? Ya bisa, dia misalnya punya harta warisan dari kedua orang tuanya. Orang tuanya sudah mati, betul? Maka tidak wajib bagi walinya untuk menafkahinya, tetapi wajib bagi walinya untuk menjaga hartanya. 4 kemungkinan ya. Nah, pertanyaan ini adalah seseorang yang sudah baligh, khususnya perempuan, dan tidak mampu menghidupi dirinya. Sampai batas kapan dia dinafkahi oleh kedua orang tuanya? Maka jawabannya sampai dia mampu atau sampai dia menikah. Begitu jawabannya. Sampai dia mampu, sampai dia menikah. Bagi orang tua yang menafkahkan hartanya kepada seorang anak perempuan yang sudah baligh, akan tetapi belum mampu, maka ternilai sebagai suatu sedekah wajib. Adapun bagi orang tua yang menafkahi anak perempuannya yang belum baligh dan juga sudah barang tentu belum mampu, maka itu adalah kewajiban nafkah. Allahu a'lam bishawab. Ini yang kita bahas pada kesempatan hari ini. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, adapun kesalahan datangnya dari diri saya pribadi, Allah dan Rasulnya berlepas dari kesalahan saya, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.